Hetu, berapa batas percepatan waktu di Luoshu Hetu sekarang? Murong Yu menoleh untuk melihat Hetu dan berkata, ratusan ribu kali. Namun, dibutuhkan banyak sekali pembuluh darah peri yang terbakar. Hetu berkata tanpa berpikir. Murong Yu mengangguk, 10.000 tahun, sudah cukup bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi, mulai sekarang, pembakaran pembuluh darah peri akan mempercepat waktu, dan batas waktunya adalah 1 tahun. Bagi Murong Yu, adalah hal yang normal untuk berlatih dalam retret selama beberapa tahun, atau bahkan lebih. Dan latihan Murong Yu saat ini selama 1 tahun sepenuhnya berada dalam kisaran normal. Selain itu tidak cukup untuk mempercepat waktu sepanjang waktu. Begitu kultivasi semua orang telah mencapai kemacetan, bahkan periode kultivasi yang lama pun tidak ada gunanya. 10.000 tahun seharusnya menjadi batas waktu bagi Zhao Ziqing dan yang lainnya untuk meningkat. Jika Anda tidak dapat terus menerobos dalam 10.000 tahun, bahkan jika Anda memberi mereka lebih banyak waktu, itu akan sia-sia. Dalam 10.000 tahun ini, bahkan jika Anda meningkatkan basis kultivasi Anda, semakin tinggi kekuatan Anda, semakin baik. Kata Murong Yu sambil melihat ke arah kerumunan. Tentu saja, ia terutama berkata kepada Yu Mengqing, Huoyan Jinyuan dan yang lainnya. Adapun Zhao Ziqing, saat ini ia sudah berada di alam peri mendalam 9 surga, dan kekuatannya begitu kuat sehingga 10.000 tahun tidak cukup baginya untuk menerobos ke alam Raja Peri. Namun, ia juga butuh waktu untuk menyempurnakan pedang Li Huo dan istana bawah tanah. Di waktu berikutnya, Hetu mulai membakar urat peri, mempercepat aliran waktu. Setelah semua orang pergi dan berlatih secara terpisah, Murong Yu juga menemukan tempat untuk mulai mundur. Sebelum memasuki istana bawah tanah, Murong Yu berada di alam Xuanxian, tetapi sekarang telah dipromosikan ke tahap akhir Luo Tianxiang. Setelah peningkatan kekuatan, fondasinya masih sedikit tidak stabil. Oleh karena itu, setelah Murong Yu menghabiskan beberapa tahun untuk mengkonsolidasikan basis kultivasinya, ia mulai mencoba untuk menerobos. Setelah menerobos ke alam Luo Tianxiang, Chaos Celestial Body Lu langsung menerobos penghalang alam, mencapai tingkat kedua dan ketiga. Selama bertahun-tahun berkultivasi, pada dasarnya Murong Yu telah mengetahui alam keabadian yang sesuai dengan setiap level dan tingkatan dari Chaos Celestial Body Record. Bab kedua dari Chaos Celestial Body Record sesuai dengan alam Tianxian hingga Daluo Jinxian. Level kedua dan level ketiga sesuai dengan alam Luo Tianxiang dan Daluo Jinxian. Selama Murong Yu mengolah Chaos Celestial Body Record tingkat kedua dan ketiga hingga mencapai alam kesempurnaan agung, kekuatannya akan langsung menembus alam Daluo Jinxian, dan mungkin akan menjadi puncak dari Daluo Jinxian yang sudah lanjut. Dan jika berhasil menembus tingkat ketiga, maka Murong Yu akan melangkah ke alam 9 surga. Lain kali, aku akan mulai berlari cepat menuju alam Dzogchen tingkat kedua dan ketiga, alam Daluo Jinxian. Murong Yu menghela napas dan mulai menyerang alam tersebut. Namun, kesulitan mengolah Chaos Celestial Body Record melampaui imajinasi Murong Yu. Selama 3.000 tahun, Chaos Celestial Body Record milik Murong Yu sama sekali tidak mengalami peningkatan. Meskipun tidak ada hambatan, namun sulit untuk dipraktikkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Murong Yu langsung kepada Hetu melalui transmisi suara. Chaos Celestial Body Record tidak memiliki hambatan. Setiap terobosan di alam, bahkan terobosan kecil, akan membuat kekuatanmu melambung tinggi. Sebaliknya, butuh waktu dan kesabaran yang lebih lama untuk menerobos. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Hetu setelah melihat kegelisahan Murong Yu, dia berkata dengan ringan. Murong Yu mulai merenung, lalu tiba-tiba menjadi jelas. Seperti yang dikatakan Hetu, Chaos Celestial Body Record sangat sombong, tetapi tidak mungkin sempurna. Mudah untuk dikultivasikan dan sombong. Ini tidak mungkin. Jika ada latihan seperti itu, orang-orang itu tidak akan berlatih selama ratusan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan Murong Yu telah mencapai alam seperti itu hanya dalam beberapa ribu tahun, dan kecepatan kultivasinya sudah berada di puncak. Ini bukan saatnya, tidak ada gunanya memaksakannya. Jadi, untuk sementara hentikan latihan Chaos Celestial Body Record. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dan meninggalkan Hetu Luoshu. Ketika dia muncul lagi, Murong Yu telah muncul di Duzu, di tengah pegunungan yang sepi. Gemuruh.
Begitu mereka muncul, awan perampokan terbentuk di atas kepala Murongyu. Serangkaian kekuatan langit dan bumi yang mengerikan keluar, dan tidak butuh waktu lama sebelum guntur perampokan pertama membombardir tubuh Murongyu dengan ganas. Lewati perampokan. Sejak Murongyu menerobos ke alam abadi Luotian, dia belum pernah melewati malapetaka. Guntur perampokan terus-menerus menyambar, Murongyu sama sekali tidak menghindar, dan benar-benar menahan guntur perampokan. Pada saat yang sama, Murongyu bahkan mengorbankan tombak Cao Huang 100 burung, dan bersamanya menanggung baptisan perampokan. Untuk waktu yang lama, Murongyu menyimpan tombak Cao Huang 100 burung dengan kekuatannya sendiri di dantiannya. Pada saat ini, tombak Cao Huang 100 burung telah menjadi senjata kelahiran Murongyu, dan telah mencapai level alat abadi tingkat ke-9. Auzu.com. Hanya selangkah lagi, Anda bisa menjadi prajurit raja. Tentu saja, jika tombak Cao Huang 100 burung menjadi prajurit raja, Murongyu perlu menjadi prajurit raja. Jika tidak, bahkan jika level tombak Phoenix Chaos 100 burung itu sendiri jauh lebih tinggi daripada Wang Bing, itu telah menjadi prajurit takdir Murongyu saat ini, jadi promosinya terkait erat dengan kekuatan Murongyu. Meskipun, agar tombak Cao Huang 100 burung menjadi senjata ilahi yang lebih maju, itu perlu terkait erat dengan kekuatan Murongyu. Dengan cara ini, Murongyu tidak bisa menjadi prajurit raja sebelum Murongyu mencapai ranah raja abadi. Namun, jika Murongyu menjadi ranah raja abadi, ia hanya perlu menggunakan kekuatannya untuk pemanasan selama jangka waktu tertentu, dan tombak Cao Huang 100 burung dapat menjadi prajurit rajanya, nama aslinya prajurit raja. Prajurit raja ini lebih kuat daripada prajurit raja biasa. Selain itu, butuh banyak waktu bagi Raja Abadi untuk melahirkan prajurit Raja biasa. Oleh karena itu, meskipun ada banyak Raja Abadi, tidak banyak Raja Abadi dengan prajurit Raja. Alasan mengapa tombak Cao Huang 100 burung diintegrasikan ke dalam senjata kelahirannya sendiri adalah karena bahan asli tombak Cao Huang 100 burung tidak buruk. Dengan cara ini, itu akan menghemat waktu Murongyu untuk menyempurnakan senjata dan mendapatkan kembali kehangatan. Di bawah baptisan Jielei, kekuatan fisik Murongyu terus meningkat, dan pada saat yang sama sebagian kecil dari ketidakmurnian dalam tombak Cao Huang 100 burung ditempa. Selama proses ini, Murongyu bahkan secara langsung mengintegrasikan beberapa bahan langka, seperti batu bintang 3, untuk membuat tombak Cao Huang 100 burung lebih kuat. Setelah 9 kali percobaan guntur berturut-turut, awan akhirnya menghilang, dan langit menjadi cerah kembali. Pada saat yang sama, kekuatan yang lebih kuat keluar dari tubuh Murongyu yang termasuk dalam kekuatan alam abadi mendalam 9 surga. Tubuh fisik tingkat senjata abadi kelas 8 telah meningkatkan kekuatan 500 wanita cantik, dan kekuatan total telah mencapai kekuatan 5.000 wanita cantik. Murongyu mengepalkan tinjunya dengan lembut, dan tiba-tiba, ledakan suara meletus dari telapak tangannya. Itu keluar, ini adalah suara Void yang dihancurkan olehnya. Ruang dunia abadi sangat stabil, dan hanya ketika mencapai ranah abadi mendalam 9 hari, barulah ada kekuatan untuk menghancurkannya. Dan kekuatan umum 9 surga mendalam abadi Beauli adalah antara 3.000 dan 6.000. Kekuatan 5.000 wanita cantik milik Murongyu, bahkan di antara pembangkit tenaga listrik dari alam abadi mendalam 9 surga, sudah dianggap sebagai puncak keberadaan. Meskipun alam tidak dapat ditembus, tetapi tubuh fisik telah menerobos, dan kekuatannya juga telah meningkat 500 naga, yang tidak buruk. Murongyu membawa 100 burung kembali ke tombak Phoenix, dan menghilang di tempat dalam sekejap. Haruskah aku terus berlatih berbagai keterampilan tempur, atau? Setelah kembali ke Hetu Luoshu, Murongyu merenung sedikit, dan kemudian menghilang di Hetu Luoshu lagi. Ketika dia muncul lagi, dia telah datang ke Sekte Sein. Apakah itu Sekte Sein Chaos Primordial atau Istana Setan Surgawi? Murongyu pernah menyiapkan sejumlah besar abadi besar di luar mereka. Tentu saja, pada saat itu, senjata peri biasa digunakan, yang levelnya sangat rendah, dan bagi beberapa pemain kuat, mereka hanya rentan. Tetapi Murongyu kekurangan segalanya sekarang, tetapi dia tidak kekurangan senjata sihir. Selain itu, peringkat senjata sihir ini tidak rendah. Oleh karena itu, Murongyu mulai menggunakan Wang Bing untuk memperkuat formasi abadi besar.
Butuh waktu setengah tahun penuh bagi Murong Yu untuk menggunakan Wang Bing untuk mengganti artefak abadi dalam formasi abadi besar dari dua seni bela diri. Ini hanya pengganti. Jika formasi itu harus dibangun kembali, saya khawatir itu tidak akan mungkin terjadi selama beberapa dekade. Sebuah formasi besar yang terdiri dari prajurit raja, dan bahkan mereka yang telah melampaui prajurit kaisar. Jika formasi itu diaktifkan, bahkan kaisar pun dapat dicekik dalam sekejap. Bahkan jika itu adalah kaisar, untuk sementara waktu itu juga tidak dapat dipatahkan. Hetu berdiri di samping Murong Yu dan berkata dengan ringan. Ini perlu dicatat bahwa saya menggunakan ratusan ribu prajurit raja untuk mengatur kedua formasi ini. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Ratusan ribu prajurit raja, ini sudah 1/10 dari prajurit raja yang diperoleh Murong Yu. Ratusan ribu prajurit raja diusir sekaligus, Murong Yu berkata bahwa dia tidak patah hati, itu palsu. Namun, ini perlu, karena ini adalah sekte sucinya, senjata ajaib yang dia dapatkan semuanya sudah digunakan, kalau tidak, apa gunanya tetap berada di tangannya. Selama sekte suci dilindungi seperti ember besi, Murong Yu tidak akan memiliki begitu banyak keraguan dalam tindakannya. Kalau tidak, semua orang dapat menghancurkan sekte suci, dan Murong Yu hanya bisa bersembunyi di seni bela diri. Tiba-tiba, hati Hetu tergerak, lalu dia berkata, pedang absolut telah berevolusi menjadi prajurit raja. Murong Yu sangat gembira sekaligus, lalu dia mengguncang sosoknya dan memasuki Hetu Luoshu bersama Hetu. Pedang peri dengan lingkaran cahaya samar muncul di depan Murong Yu. Tidak ada aura yang kuat, dan tidak ada aura pedang yang tajam, seperti prajurit raja biasa. Namun, pedang absolut pasti bukan prajurit raja biasa. Meskipun disebut pedang abadi, pangkatnya sangat tinggi. Oleh karena itu, setelah memperoleh senjata ajaib dari senjata ajaib, Murong Yu mulai membiarkan pedang keabadian absolut melahap senjata ajaib ini. Akhirnya, ribuan tahun kemudian, setelah melahap sejumlah besar prajurit sihir, Jue Xianjian akhirnya berevolusi menjadi prajurit raja. Bisakah pedang abadi absolut terus melahap dan berevolusi? Tanya Murong Yu. Ya, tetapi hanya senjata ajaib yang memakan prajurit kaisar atau lebih tinggi yang dapat terus berevolusi. Terus biarkan dia melahapnya, kata Murong Yu tanpa ragu-ragu. Pedang abadi mutlak terus melahap pasukan kaisar dan senjata ajaib itu berevolusi secara bertahap, atau sedang diperbaiki. Ini tidak akan dapat berevolusi dengan sukses dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Murong Yu tidak menaruh pikirannya pada hal ini. Setelah pedang Jue Xian menelan senjata ajaib itu sendiri, Murong Yu pergi dari sini. Ribuan tahun telah berlalu, Zhao Ziqing, Yu Mengqing dan yang lainnya masih berlatih. Yang mengejutkan Murong Yu adalah bahwa selain Zhao Ziqing, Yu Mengqing, Kera Emas Bermata Api dan orang-orang lainnya telah mencapai puncak negeri dongeng Luo Tianxiang. Sementara di Istana Bawah Tanah, kekuatan Yu Mengqing telah mencapai ranah Luo Tianxiang dari ranah keabadian dalam satu gerakan, dan ia telah secara langsung meningkatkan 4 ranah. Namun, karena peningkatan tiba-tiba dalam hubungan antara 4 ranah besar, fondasi Yu Mengqing tidak terlalu stabil. Oleh karena itu, butuh ribuan tahun baginya untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasi negeri dongeng Luo Tianxiang. Sekarang, meskipun beberapa ribu tahun telah berlalu, dia hanya mengangkat 2 alam kecil sebelum mencapai puncak alam peri Luo Tianxiang. Kali ini mengangkat 2 alam kecil, yang cukup normal bagi Yu Mengqing. Bagaimanapun, bakat Yu Mengqing tidak terlalu menonjol, hanya sedikit lebih baik daripada orang biasa. Adapun Kera Emas Bermata Api, karena warisan Dewa Setan Surgawi, basis kultivasinya langsung menuju alam Luo Tianxiang. Bahkan Murong Yu memperkirakan bahwa Kera Emas Bermata Api akan menerobos alam peri Luo Jin Agung beberapa waktu lebih awal daripada Yu Meng. Adapun anjing hitam besar yang telah memakannya, mungkin karena dia telah makan terlalu banyak. Meskipun telah mencerna beberapa dalam ribuan tahun ini, itu tidak sepenuhnya dicerna. Pada saat ini, dia masih gemuk. Kekuatan Zhao Ziqing belum menembus, tetapi dia telah sepenuhnya menyempurnakan istana bawah tanah dan senjata ajaib para dewa, dan kekuatannya sangat kuat. Meskipun tidak sebagus Raja Peri, pembangkit tenaga listrik umum dari alam abadi mendalam 9 surga bukanlah lawannya. Murong Yu tidak mengganggu mereka, dan pergi dari tempatnya. Setelah meningkatkan kekuatannya,
Murong Yu sekali lagi melatih semua keterampilan tempurnya sebelumnya. Setelah itu, kekuatannya menjadi lebih kuat. Segera, Murong Yu mulai melatih kesedihan merah muda dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, kesedihan merah muda semakin kuat. Dari awal, ia hanya bisa lolos beberapa ratus mil, tetapi sekarang ia bisa lolos ribuan mil. Selain itu, warna kesedihan merah muda sedikit lebih intens. Dalam jarak 10.000 mil, pembangkit tenaga listrik Raja Peri sama sekali tidak kebal. Bahkan, Murong Yu masih yakin bahwa Ping Dit akan menyerbu wilayah kekuasaan Raja Abadi. Hanya saja, sekarang, Murong Yu tidak berani menggunakan Ping Sorrow secara terang-terangan. Lagi pula, di Istana Bawah Tanah, Ping Dit telah membunuh banyak orang abadi. Meskipun orang-orang ini sudah mati, mereka masih punya teman, guru, dan kekuatan. Begitu diketahui bahwa Murong Yu mengendalikan Ping Dit, orang-orang itu akan membalas dendam kepada Murong Yu. Bahkan jika Murong Yu mengatakan bahwa dia tidak melakukan tindakan itu, orang-orang itu tidak akan mempercayainya. Dan, yang terpenting, satu-satunya istana di Istana Bawah Tanah saat itu belum dibuka. Saat itu, hampir semua orang merasa bahwa harta karun di Istana Bawah Tanah ada di istana itu. Saat itu, Ping Sorrow berasal dari istana. Oleh karena itu, begitu diketahui bahwa Murong Yu menggunakan Ping Sorrow, mereka akan berpikir bahwa Murong Yu telah melahap harta karun Istana Bawah Tanah sendirian. Dengan cara ini, meskipun dunia peri itu besar, saya khawatir tidak ada tempat bagi Murong Yu untuk tinggal. Oleh karena itu, jika Murong Yu ingin menggunakan Ping Slay, dia akan membunuh dengan satu pukulan. Murong, aku akan melewati malapetaka, 6 atau 9 hari malapetaka. Tiba-tiba, suara Zhao Ziqing terdengar di benak Murong Yu. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu adalah penguasa dunia ini. Oleh karena itu, tidak peduli berapapun usia Hetu Luoshu, selama Murong Yu bersedia, siapapun di Hetu Luoshu dapat langsung mengirimkan suara itu ke Murong Yu. 6 atau 9 kesengsaraan. Murong Yu tidak bisa menahan perasaan tegang, dan dia muncul di samping Zhao Ziqing setelah mengguncang tubuhnya. Ziqing, apakah kamu siap? 6 atau 9 kesengsaraan tidak boleh diremehkan. Murong Yu menatap Zhao Ziqing dan bertanya dengan suara yang dalam. 6 atau 9 kesengsaraan adalah rintangan pertama yang sulit dilewati di alam abadi. Tentu saja, rintangan ini relatif terhadap apa yang dikatakan para abadi yang dapat menerobos ke Daluo Jinxian. Rata-rata orang tidak akan menyebabkan malapetaka. Di alam kultivasi, hanya ketika periode kesengsaraan telah dilewati, kesengsaraan 49 surga akan dipicu. Pada saat itu, setelah menaiki tangga dan meledakkan gerbang abadi, ia akan beralih dari periode kesengsaraan ke periode transformasi. Ini adalah rintangan pertama bagi para biksu yang sulit untuk dilewati. Banyak biksu tidak dapat melewati rintangan ini dan meninggal di rintangan ini. Namun, 69 kesengsaraan bahkan lebih mengerikan daripada 49 kesengsaraan. Auzu.com Orang-orang abadi biasa, setelah memasuki alam Daluo Jinxian, akan memasuki 6 atau 9 kesengsaraan. Tentu saja, 6 dan 9 kesengsaraan tidaklah sama. Aturan langit dan bumi tidak menetapkan bahwa orang abadi harus menerobos 6 dan 9 kesengsaraan untuk mencapai alam peri emas. Orang abadi dapat terlebih dahulu menerobos ke alam Daluo Jinxian, atau bahkan alam yang lebih tinggi, seperti Zhao Ziqing, langsung menerobos ke alam peri mendalam 9 surga. Namun, ketika orang abadi memasuki alam Daluo Jinxian, 6 atau 9 kesengsaraan telah menguncinya, dan memungkinkan untuk mendarat kapan saja. Namun, kebanyakan orang tidak akan memilih untuk segera melewati perampokan, tetapi untuk sementara menekannya. Untuk sementara menekan kesengsaraan berikutnya, sehingga Anda memiliki waktu untuk meningkatkan kekuatan Anda agar lebih kuat, Anda dapat menemukan lebih banyak harta untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam kesengsaraan. Namun, menekan malapetaka tidak hanya baik. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan para perampok dan menyiapkan harta. Namun, semakin banyak kesengsaraan surgawi ditekan dan semakin lama periode penindasan, semakin mengerikan kekuatan 6 atau 9 kesengsaraan surgawi. Tentu saja, Anda selalu dapat menekan kesengsaraan, dan bahkan membiarkan kekuatan Anda mencapai ranah Raja Peri atau bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Peri.
Namun, setelah jangka waktu yang lama itu, begitu malapetaka dilintasi, malapetaka itu pasti akan membunuh Raja Abadi, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari ranah Raja Abadi. Dalam sejarah, pernah ada eksistensi tingkat jenius. Setelah Daluo Jinxian, ia telah menekan malapetaka surgawi hingga mencapai Raja Abadi sebelum akhirnya memicu 6 atau 9 malapetaka surgawi. Menurut kebenaran, 6 atau 9 kesengsaraan dari negeri dongeng Luo Jin Agung bukanlah apa-apa di depan peri. Namun, ketika Raja Peri menyebabkan kesengsaraan, hanya guntur-guntur pertama yang langsung meledakkan peri yang kuat itu menjadi kipas, bahkan jika ia kuat dan memiliki banyak harta. Terlebih lagi, yang terpenting adalah bahwa kekuatan orang-orang yang menekan kesengsaraan umumnya beberapa persen lebih lemah daripada mereka yang melewati kesengsaraan, dan mereka umumnya lebih lemah sekitar 30%. Misalnya, Zhao Ziqing, dia telah mencapai alam 9 surga. Jika dia memiliki kekuatan 5.000 wanita cantik, jika tidak menghitung semua jenis senjata sihir, dia akan bertarung dengan pria kuat yang juga memiliki kekuatan 5.000 wanita cantik untuk kekuatan murni, dia pasti bukan lawan-lawan. Bahkan lawan dengan kekuatan naga yang sama masih bisa menyiksanya. Kekuatannya melemah, yang merupakan salah satu kerugian dari menekan kesengsaraan. Dan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, latihan para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya, waktu terbaik untuk menekan kesengsaraan adalah dalam 10.000 tahun, dan lebih dari 10.000 tahun, semakin lama waktunya, kekuatan kesengsaraan akan menjadi semakin menakutkan. Dan terobosan Zhao Ziqing ke ranah dewa mendalam 9 surga hampir 10.000 tahun. Selama periode waktu ini, melintasi malapetaka adalah yang terbaik. Zhao Ziqing mengangguk dan berkata dengan percaya diri, sudah hampir 10.000 tahun sejak saya menerobos ke dewa mendalam 9 surga. Dalam beberapa tahun, malapetaka akan menjadi lebih mengerikan daripada sekarang. Dan sekarang, dari pedang Dewa Api dan istana bawah tanah itu telah sepenuhnya disempurnakan oleh saya, dan sekarang saya telah selamat dari 6 atau 9 hari malapetaka dengan keyakinan 10%. Murong Yu mengangguk. Karena Zhao Ziqing begitu percaya diri, menambahkan istana bawah tanah, Murong Yu lebih tenang. Jadi dia membawa Zhao Ziqing ke Duzu lagi. Namun, itu bukan tempat di mana dia terakhir kali melintasi perampokan. Kali ini, ketika Zhao Ziqing melewati malapetaka, masalah itu sangat penting, dan Murong Yu menemukan hutan belantara yang tidak dapat diakses. Zhao Ziqing melangkah keluar dari Hetu Luoshu, mengangguk sedikit ke arah Murong Yu, lalu melesat maju. Tunggu sebentar, sosok Murong Yu berkedip sebelum menghentikan Zhao Ziqing. Sementara Zhao Ziqing terkejut, dia melemparkan cincin penyimpanan kepada Zhao Ziqing. Zhao Ziqing menyelidiki cincin penyimpanan itu dan menemukan bahwa ada semua jenis pil, urat spiritual, dan senjata ajaib. Di antara semuanya, tidak kurang dari 100.000 senjata ajaib. Zhao Ziqing menatap Murong Yu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Murong Yu menjelaskan, senjata ajaib para dewa dapat digunakan untuk menahan guntur itu. Urat spiritual digunakan untuk memulihkan kekuatan. Adapun pil dan sejenisnya, ada yang mengisi kembali kekuatan mental dan yang pulih dari cedera, Anda tahu. Gunakan itu. Melihat ekspresi khawatir Murong Yu, Zhao Ziqing tersenyum dan berkata, Murong Yu, jangan khawatir, aku punya firasat, kali ini aku pasti bisa selamat dari 6 atau 9 hari malapetaka dengan selamat. Murong Yu mengangguk, hati-hati. Zhao Ziqing tersenyum tipis, dan bahkan setelah meninggalkan jarak 100.000 mil milik Murong Yu, setelah itu, dia tidak lagi menekan malapetaka itu. Bergemuruh, pada saat Zhao Ziqing tidak lagi menekan kesengsaraan, langit di atas langit segera diselimuti oleh awan kesengsaraan yang suram, dan guntur serta kilat terus menyentuhnya. Suasana mengerikan yang membuat orang tertekan, dan bahkan jiwa pun terkejut karenanya, terus-menerus ditekan dan mengejutkan. Murong Yu langsung mengirim Hetu Luoshu dan Qian Kun Yin Yang Ding, dan pikirannya semakin terkunci dengan busur Qian Kun dan anak panah yang mengguncang langit. Dia memegang seorang prajurit raja di tangannya, wajahnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan malapetaka di depan. Zhao Ziqing. Pada saat yang sama, pikiran spiritualnya melarikan diri hingga batasnya, memperhatikan sekelilingnya. Begitu dia menemukan bahwa seseorang akan tidak menguntungkan Zhao Ziqing atau menghancurkan Zhao Ziqing melalui malapetaka,
Murong Yu akan membunuh lawan dengan segala cara untuk melindungi Zhao Ziqing dari malapetaka. Boom! Awan perampokan dan guntur-guntur tidak perlu waktu untuk diseduh sama sekali. Pada saat mereka muncul, guntur perampokan besar mengandung kekuatan yang menakutkan, merobek kehampaan, dan membanting Zhao Ziqing dengan ganas. Zhao Ziqing menatap Jie Lei di langit dengan ekspresi serius. Bahkan jika dia memiliki keyakinan untuk selamat dari malapetaka ini, dia tetap menghadapinya dengan serius. Bagaimanapun, 6 atau 9 kesengsaraan bukanlah kesengsaraan biasa, kekuatannya sangat mengerikan. Biasanya, orang yang melewati kesengsaraan tidak dapat melewatinya, dan mereka langsung dibombardir oleh kekuatan kesengsaraan. Pada saat perampokan itu terjadi, sesosok hantu naik ke langit dari Zhao Ziqing, dan menghantam guntur perampokan itu. Bayangan hitam itu naik tertiup angin, dan segera tumbuh menjadi bukit kecil yang melayang di atas kepala Zhao Ziqing. Melihatnya dari kejauhan, bayangan gelap ini seperti kota yang telah menyusutkan selimut yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah istana bawah tanah Fire Phoenix. Saat ini, istana bawah tanah telah sepenuhnya disempurnakan oleh Zhao Ziqing, dan sudah dapat mengirim dan menerima dari hati. Namun, penampilan istana bawah tanah tidak berubah. Tentu saja, meskipun kekuatan Zhao Ziqing sudah berada di ranah keabadian mendalam 9 hari, itu tidak dapat mendorong istana bawah tanah menjadi sebesar sebelumnya. Bagaimanapun, masih ada celah besar antara kekuatannya dan Huo Feng di puncak. Namun, ruang di istana bawah tanah tidak berubah sama sekali, masih sebesar itu. Ledakan, guntur perampokan meledak, membombardir istana bawah tanah yang berubah menjadi bukit kecil dengan ganas. Dalam sekejap, istana bawah tanah sedikit bergetar, dan serangkaian ular listrik terus mengalir di permukaan istana bawah tanah, cahayanya berkedip-kedip, sangat genit. Namun, karena penghalang istana bawah tanah, kekuatan bencana surgawi ini sama sekali tidak membombardir tubuh Zhao Ziqing, dan itu sudah hilang. Namun, begitu guntur kesengsaraan ini menyambar, kesengsaraan surga kedua menyusul, dan menghantam istana bawah tanah Zhao Ziqing dengan keras. Gemuruh, kesengsaraan terus mengalir turun, gelombang demi gelombang, bahkan tidak memungkinkan Zhao Ziqing untuk bernapas. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, saya khawatir Anda sudah kewalahan. Namun, karena istana bawah tanah, 10 kesengsaraan pertama dengan mudah diblokir oleh Zhao Ziqing. Namun, ketika guntur ke-11 turun, Zhao Ziqing tidak begitu santai. Ledakan. Guntur langit ke-12 menghantam istana bawah tanah dengan keras. Dalam sekejap, seluruh istana bawah tanah ditutupi oleh kesengsaraan surga. Istana bawah tanah bergetar hebat, dan tubuh Zhao Ziqing juga terguncang. Zhao Ziqing sedikit mengernyit. Pada saat ini, kekuatan Jie Lei sudah sangat kuat. Bahkan jika ada istana bawah tanah, dia sudah mulai merasakan kekuatan Jie Lei. Namun, itu sangat kecil. Segera, Jie Lei mencapai Dao ke-20. 49 kesengsaraan, total 36 kesengsaraan. 69 kesengsaraan memiliki 64 guntur. Hanya melalui 64 guntur dapat dianggap berhasil. Dari kejauhan, Murong Yu hampir memusatkan pikirannya pada Zhao Ziqing, wajahnya serius. Namun, dia juga tahu bahwa Zhao Ziqing tidak akan dapat membantu sama sekali. Namun, Murong Yu tidak terlalu khawatir. Kesengsaraan surgawi terus membombardir ke bawah, dan segera mencapai jalan ke-40. Pada saat ini, Zhao Ziqing sudah merasakan kekuatan Jie Lei yang kuat. Ketika Jie Lei memasuki jalan ke-50, wajah Zhao Ziqing menjadi lebih serius. Awalnya, istana bawah tanah itu tergantung 1 mil di atas kepalanya. Pada saat ini, tekanan yang kuat telah memaksanya untuk melayang di istana bawah tanah setengah jalan di atas kepalanya. Selain itu, setiap kali dia dibombardir oleh guntur-guntur, istana bawah tanah itu tenggelam puluhan meter. Zhao Ziqing sudah berjuang, masih ada 10 kesengsaraan yang tersisa. Murong Yu melihat ke depan dan berkata dengan erangan dalam di hatinya, wajahnya menjadi lebih serius. Boom! Bencana surgawi yang setara dengan jumlah lusinan guntur-guntur sebelumnya menghantam dengan keras, dan kemudian menghantam istana bawah tanah dengan keras. Embusan. Pada saat ini, Zhao Ziqing terhantam keras, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan seteguk darah keluar. Perampokan ini terlalu kuat.
Meskipun istana bawah tanah sangat kuat dan menghilangkan sebagian besar kekuatannya, sebagai pemilik istana bawah tanah, Zhao Ziqing masih terkejut hingga memuntahkan darah. Hati Murong Yu menegang, tetapi dia tidak mendekat, tetapi menatap Zhao Ziqing dengan ekspresi khawatir. Setelah Zhao Ziqing memuntahkan seteguk darah, guntur perampokan lainnya menghantam dengan keras menghantam istana bawah tanah. Kekuatan yang kuat keluar dari istana bawah tanah, dan sekali lagi menghantam Zhao Ziqing dengan keras, membuatnya terkejut. Namun, karena dia sudah siap, dia tidak memuntahkan darah. Namun, meskipun begitu, darah di tubuh Zhao Ziqing terguncang seperti sungai. Ini adalah 50 guntur-guntur, dan ada 4 guntur-guntur yang dapat bertahan selama 6 atau 9 hari. Murong Yu melihat ke depan dan berkata dengan pikiran yang dalam. Setelah memasuki 50 guntur-guntur, kekuatan setiap guntur-guntur setara dengan jumlah kekuatan semua guntur-guntur di depan. Kengerian kekuatan itu mengerikan. Ada 4 perampokan lagi. Auzu.com lebih dari selusin bayangan hitam bergegas keluar dari tubuh Zhao Ziqing, membawa kekuatan yang mengerikan melawan guntur-guntur dan menghantamnya. Bayangan-bayangan ini adalah senjata ajaib, dan semuanya adalah harta karun yang telah mencapai level prajurit raja. Klik, meskipun Wang Bing ini kuat, mereka tidak mengenali Zhao Ziqing juga tidak merangsang kekuatan Wang Bing. Oleh karena itu, ketika dia bersentuhan dengan guntur-guntur itu, dia hancur oleh kekuatan guntur-guntur yang mengerikan. Meskipun selusin atau lebih senjata ajaib tingkat prajurit raja hilang, perampokan guntur juga dikonsumsi sedikit, yang sedikit menghentikan kecepatan perampokan guntur. Segera, lebih banyak senjata ajaib para dewa bergegas ke langit, terus-menerus membombardir dengan guntur, dan kemudian langsung hancur oleh guntur. Ledakan. Setelah kehilangan ratusan prajurit raja, GLA akhirnya membombardir istana bawah tanah. Engah. Tubuh Zhao Ziqing terkejut, dan kekuatan yang mengerikan mengalir ke tubuhnya, secara langsung menghancurkan meridiannya banyak, darah di dalam tubuh terombang-ambing seperti lautan badai, dan tenggorokannya manis, dan seteguk darah meledak. Dan istana bawah tanah yang telah tergantung di atas kepalanya, saat ini, tampaknya ditekan, dan langsung ditekan sejauh 100 meter. Hanya berjarak 100 meter dari Zhao Ziqing. GLA terlalu menakutkan. Murong Yu sedikit mengernyit, tetapi hatinya tenggelam. Meskipun Murong Yu tidak selamat dari 6 atau 9 kesengsaraan atau melihat orang lain melewati kesengsaraan, dia tahu bahwa kekuatan 6 atau 9 kesengsaraan sama sekali tidak begitu menakutkan. 6 atau 9 malapetaka umum, bahkan yang terakhir yang paling kuat, hanya setara dengan kekuatan guntur ke-40 Zhao Ziqing. Sebagai orang biasa, bahkan jika dia membawa harta, dia pasti tidak akan bisa menghentikan kekuatan perampokan ke-41 Zhao Ziqing. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan malapetaka Zhao Ziqing. Apa alasannya? Murong Yu sedikit mengernyit, mungkinkah Zhao Ziqing mendapatkan hubungan antara warisan Huo Feng? Murong Yu bingung. Awalnya, meskipun Zhao Ziqing adalah tubuh peri, bakatnya tidak akan pernah melawan langit sampai-sampai cemburu. Namun, sejak dia menerima warisan klan Feng, bakatnya telah berlipat ganda dari fondasi aslinya. Pada saat ini, bakatnya benar-benar termasuk dalam level jenius teratas, bahkan level mempesona. Terlebih lagi, Zhao Ziqing sudah memiliki garis keturunan Phoenix tertentu saat ini. Perlu dicatat bahwa binatang suci itu kuat secara fisik dan telah mewarisi ingatan. Kekuatan individu jauh lebih kuat daripada makhluk lain. Namun demikian, setiap kali melewati kesengsaraan surga jauh lebih menakutkan daripada makhluk lain. Lagi pula, mustahil bagi binatang buas yang kuat di antara surga dan bumi untuk dipromosikan dengan mudah. Kalau tidak, binatang buas di antara surga dan bumi tidak akan begitu langka. Ya, itu pasti karena garis keturunan Phoenix-nya. Aturan langit dan bumi telah menganggapnya sebagai binatang suci dari klan Phoenix. Murong Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, ada 3 perampokan lagi, kuharap tidak terjadi apa-apa. Murong Yu berpikir begitu dalam hatinya. Namun, Murong Yu ketakutan ketika dia berpikir bahwa aturan langit dan bumi telah menganggap Zhao Ziqing sebagai binatang Phoenix dari suku Phoenix. Meskipun Zhao Ziqing memiliki darah Phoenix tertentu, tetapi kesenjangan dengan klan Phoenix yang sebenarnya sangat besar.
Menurut 6 atau 9 kesengsaraan klan Feng, akan agak sulit bagi Zhao Ziqing untuk selamat dari 6 atau 9 kesengsaraan dengan aman. Ledakan, guntur kesusahan 50 detik meledak. Wus, dengan pikiran Zhao Ziqing, ribuan senjata ajaib tingkat raja naik ke langit, menghadapi guntur yang jatuh di kehampaan. Ledakan, tepat sebelum para dewa ini hendak membombardir guntur, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis, dan sebelum Murong Yu dan Zhao Ziqing sempat bereaksi, tangan besar ini menyapu kehampaan dengan ganas, dari Zhao Ziqing langit melintas di atas kepala. Brengsek, Murong Yu tiba-tiba meraung, karena ia menemukan bahwa setelah tangan besar itu menyapu, ribuan prajurit tingkat raja yang ditembak Zhao Ziqing telah menghilang. Dibawa pergi oleh tangan besar ini. Terlebih lagi, pada saat yang sama, tangan besar itu tidak pergi, tetapi membalik dengan ganas, dan menamparkan istana bawah tanah dengan ganas dengan kecepatan kilat. Engah, kekuatan teror bahkan lebih mengerikan daripada perampokan sebelumnya. Dengan kuat pecah, dan istana bawah tanah ditembak dan terbang keluar. Gelombang kekuatan membombardir tubuh Zhao Ziqing, langsung menghancurkan meridian dan tubuh Zhao Ziqing. Persetan, kamu mencari kematian. Hati Murong Yu sangat marah, dan ia langsung meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan pada saat yang sama mengilhami kekuatan Wang Bing di tangannya untuk menebas tangan besar itu dengan ganas. Pada saat yang sama, dia bahkan mengorbankan Yin Yang Ding dari alam semesta dan menghantam tangan besar itu dengan cepat. Dukun, Murong Yu, nikmatilah pesta kesengsaraan surgawi. Tawa yang penuh kebencian namun arogan terdengar, dan tangan besar itu dengan cepat menarik kembali dan hendak melarikan diri. Matilah aku, Murong Yu meraung dan menyerang masa lalu dengan marah. Pada saat yang sama, Jie Lei yang mengerikan telah melesat ke arah Zhao Ziqing. Saat ini, istana bawah tanah masih jauh. Jika tidak dapat direkrut tepat waktu untuk memblokir perampokan, jika guntur perampokan ini langsung menghancurkan tubuh Zhao Ziqing, Zhao Ziqing tidak dapat menghentikannya sama sekali, dan kemungkinan besar akan terbunuh. Penting, hidupnya terancam. Cicing, teriak Murong Yu dan menyerah memburu orang kuat yang melakukan serangan diam-diam itu. Phantom Lightwing langsung muncul di belakangnya. Dalam sekejap, Murong Yu meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan bergerak menuju Zhao Ziqing. Dia bergegas mendekat, mencoba menghentikan para perampok itu dan menyelamatkan Zhao Ziqing. Murong, aku baik-baik saja. Tepat ketika sosok Murong Yu berkedip dan hendak pergi menyelamatkan Zhao Ziqing sudah lemah, dan pada saat yang sama suara kemarahan dan pembunuhan yang tak berujung terdengar di telinganya. Ketika Murong Yu mendengar suara Zhao Ziqing tiba-tiba meledak dengan aura yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada saat yang sama, api keluar dari tubuh Zhao Ziqing, seperti letusan gunung berapi yang tiba-tiba, api merah menyala yang sangat panas langsung menyelimuti seluruh tubuh Zhao Ziqing. Melihatnya dari kejauhan, Zhao Ziqing tampak telah menjadi manusia yang terbakar. Nafas perubahan kehidupan karena alasan ini terus-menerus keluar dari tubuh Zhao Ziqing, menyapu ke segala arah. Api yang mengerikan menyala dan kehampaan di dekatnya terus-menerus musnah. Api ilahi Phoenix. Murong Yu memberi perawakan yang ganas, dan segera menghentikan kecepatan terbang, dan pada saat yang sama berseru. Api ilahi Phoenix adalah api ilahi kelahiran klan Phoenix. Pada saat ini, Zhao Ziqing sudah memiliki darah Phoenix, serta api ilahi Phoenix. Meskipun api ilahi Phoenix tidak sebagus api Yin dan Yang, itu juga merupakan salah satu api ilahi yang paling menakutkan di dunia. Tentu saja, tingkat kengerian api suci ditentukan oleh kekuatan klan Feng. Semakin tinggi kekuatannya, semakin menakutkan Shen Huo. Pada saat ini, api ilahi Phoenix meletus dari tubuh Zhao Ziqing, bahkan yang kuat di ranah Raja Abadi tidak dapat menahan, dan dapat memblokir yang kuat di ranah Raja Abadi. Melihat api Dewa Phoenix meletus dari Zhao Ziqing, Murong Yu langsung menghentikan sosoknya dan tidak berani mendekat. Meskipun api Yin yang lebih maju daripada api Dewa Phoenix, itu jauh lebih menakutkan. Murong Yu bahkan tidak takut pada api Yin dan Yang, takut pada api Dewa Phoenix. Ini karena api Yin yang adalah api suci di Qiankun Yin Yang Ding, dan Qiankun Yin Yang Ding adalah sesuatu yang dikenali oleh Murong Yu, dan api Yin yang tidak akan membakar Murong Yu sama sekali. Tetapi api Dewa Phoenix tidak. Meskipun tubuh Murong Yu telah mencapai tingkat artefak abadi tahap ke-8,
dia tidak dapat menahannya lama-lama ketika dia dibakar oleh api Dewa Phoenix. Selain alasan yang membuatnya tetap tinggal, dia juga melihat bahwa api ilahi Phoenix telah membakar guntur yang telah diledakkan. Bahkan JLA pun terbakar secara langsung, orang dapat membayangkan kengerian api ilahi Phoenix. Namun, setelah membakar guntur perampokan ini, api ilahi Phoenix milik Zhao Ziqing juga benar-benar menghilang. Bagaimanapun, itu menghabiskan terlalu banyak. Dengan kekuatannya saat ini, dia sangat enggan untuk meledakkan api ilahi Phoenix. Namun, karena api ilahi Phoenix, guntur perampokan tidak meledak. Memanfaatkan kesempatan ini, istana bawah tanah direkrut oleh Zhao Ziqing lagi, menghalangi langit di atas kepalanya. Pada saat ini, Zhao Ziqing punya waktu untuk mengambil napas. Itu terlalu berbahaya sekarang. Jika Zhao Ziqing tidak memiliki api ilahi Phoenix, jika dia adalah orang biasa, dia akan dibombardir dan dibunuh oleh guntur. Memanfaatkan momen waktu ini, Zhao Ziqing langsung menelan sejumlah besar berbagai ramuan, dan pada saat yang sama mengeluarkan beberapa pembuluh darah abadi dan langsung menelannya. Mengisi ulang kekuatan dan memperbaiki luka fisik. Apa? Bagaimana mungkin? Orang kuat yang menyerang Zhao Ziqing sebelumnya mungkin telah melihat Zhao Ziqing selamat dari pemboman JLA kali ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan marah. Murong Yu meraung dalam hatinya, dan sosoknya terangkat ke langit, meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, dan menghantam orang kuat yang melarikan diri dengan pukulan. Pada saat ini, melihat bahwa Zhao Ziqing baik-baik saja untuk saat ini, dia sudah sedikit melepaskan suasana hatinya. Dan dia juga tahu bahwa jika orang ini tidak diledakkan, dia akan membuat masalah. Dan dua guntur berikutnya akan menjadi yang paling menakutkan. Selama ada sedikit perbedaan, Zhao Ziqing mungkin tidak dapat melewatinya. Ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Murong Yu. Kuaga, Murong Yu, kamu harus melihat wanitamu menikmati baptisan kesengsaraan surgawi. Aku akan pergi dulu. Haha, meskipun orang kuat yang melakukan serangan diam-diam menyesal tidak membunuh Zhao Ziqing, itu sedikit disesalkan, tetapi dia juga mencapai levelnya. Tujuan. Karena dia mendapati bahwa Zhao Ziqing tampaknya telah menghabiskan kekuatannya saat ini, dan dua guntur terakhir adalah yang paling menakutkan, dan sangat mungkin Zhao Ziqing akan musnah. Kemana harus melarikan diri? Murong Yu sangat marah, dan buru-buru mengejarnya, mengulurkan tangannya yang besar, merobek kekosongan, dan mengikuti jalan orang kuat ini. Namun, orang kuat ini tidak tahu dari mana asalnya, dia hanya melancarkan serangan terhadap Murong Yu dari kejauhan. Sayangnya, ketika pihak lain melarikan diri ke dalam kekosongan, dia memotong kekuatannya dan menghilang ke dalam kekosongan. Untuk sementara waktu, Murong Yu kehilangan jejak pihak lain. Meskipun Murong Yu dapat mengejar pasukan ini, namun, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk memburu lawan. Bagaimanapun, Zhao Ziqing masih memiliki dua perampokan yang belum selamat. Jika Murong Yu mengejar dan membunuhnya, bagaimana jika ini adalah tipuan untuk menjauhkan harimau dari gunung? Murong Yu harus mengakhiri semua kemungkinan. Dia hanya perlu memastikan bahwa Zhao Ziqing selamat dari malapetaka dengan selamat. Adapun penyerang diam-diam ini, dia dapat perlahan-lahan menyelesaikan akun dengannya di masa depan. Pada saat ini, Murong Yu bahkan sedikit menyesalinya. Jika keheningan ada di sini, tangan penyerang diam-diam itu tidak mungkin. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia bukanlah Kaisar Peri. Auzu.com Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Abadi tidak perlu menyerang sama sekali. Jika mereka ingin membunuh Murong Yu dan Zhao Ziqing, mereka dapat membunuh mereka. Tidak perlu melakukan banyak hal. Jika keheningan lagi, jika dia bergerak, dia dapat langsung membunuh penyerang diam-diam. Bahkan jika dia bersembunyi di kejauhan. Setelah Ziqing melewati malapetaka, orang ini harus mati. Murong Yu menggertakkan giginya dan kembali ke daerah yang dekat dengan Zhao Ziqing, roh suci melarikan diri sejauh mungkin, memperhatikan sekelilingnya. Penyerang diam-diam itu baru saja mengambil gambar, kecepatannya terlalu cepat, dan Murong Yu tidak dapat bereaksi dengan cepat, jadi dia berhasil. Sekarang, sulit bagi mereka untuk memikirkannya. Ledakan. Guntur-guntur yang tak berujung meledak, kali ini Zhao Ziqing secara langsung mengorbankan lebih dari 10.000 buah senjata sihir, setelah mengimbangi sebagian besar kekuatan guntur-guntur,
dia menggunakan istana bawah tanah untuk menyambutnya, dan berhasil menghindari yang kedua dari belakang. Dao Jielei. Ada satu lagi. Zhao Ziqing menelan segenggam pil dan pembuluh darah abadi lagi, langsung mendapatkan kembali kekuatannya, dan kemudian sepenuhnya menopang istana bawah tanah, melayang di atas kekosongan di atas kepalanya. Pada saat yang sama, senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya dikorbankan olehnya. Klik. Tidak seperti guntur-guntur besar sebelumnya, guntur-guntur terakhir tidak besar, bahkan, secara relatif, guntur-guntur ini terlalu kecil, dan hampir dapat diabaikan. Jika guntur sebelumnya sebesar sungai, maka guntur terakhir hanya sebesar lengan anak-anak. Namun, apakah itu Zhao Ziqing atau Murong Yu, wajah mereka sangat serius. Meskipun guntur perampokan ini sangat kecil, paksaan yang meletusnya sangat menakutkan, dan bahkan paksaan dari 50 guntur-guntur pertama yang digabungkan tidak cukup untuk menjadi begitu menakutkan. Guntur-guntur dapat dengan mudah menghancurkan senjata-senjata ajaib tingkat raja itu. Guntur-guntur ini akan menjadi lebih menakutkan. Namun, mungkin karena hubungan kekuatan yang mengerikan, guntur perampokan perlahan jatuh dengan kecepatan yang relatif lambat. Tampaknya inilah waktu yang dibutuhkan oleh aturan langit dan bumi untuk mempersiapkan para perampok. Ini terlalu ironis. Orang-orang yang dapat bertahan pada guntur terakhir adalah mereka yang memiliki berbagai petualangan atau bakat luar biasa, mungkin dengan ketekunan yang besar. Untuk orang seperti ini, mungkin bahkan aturan langit dan bumi tidak tega membunuh mereka. Namun, jika aturan langit dan bumi benar-benar tidak tega, bagaimana mungkin ada bencana yang begitu mengerikan? Meskipun guntur terakhir lebih lambat, itu juga sangat cepat, dan hampir seketika diretas. Memanfaatkan waktu saat ini, Zhao Ziqing telah mengorbankan puluhan ribu prajurit raja terakhir, dan menabrak guntur perampokan. Boom! Ketika prajurit raja yang kuat ini menghadapi guntur perampokan ini, mereka sudah hancur dan tidak dapat menghentikan momen guntur perampokan. Bahkan puluhan ribu prajurit raja tidak bisa. Meskipun telah melemahkan sebagian kekuatan perampokan guntur, kekuatan perampokan guntur juga sangat menakutkan. Pada saat ini, Zhao Ziqing menggertakkan giginya dan bergegas langsung ke istana bawah tanah. Ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk menggunakan istana bawah tanah untuk bertemu Jielei. Murong Yu sangat gugup dan melihat ke depan dengan ekspresi khawatir. Melihat istana bawah tanah akan bertabrakan dengan guntur perampokan itu, ketika Murong Yu khawatir apakah Zhao Ziqing dapat menahan dampak badai petir, sebuah pintu tiba-tiba terbuka di atas istana bawah tanah. Dengan teriakan, guntur perampokan langsung memasuki istana bawah tanah. Pada saat yang sama, Zhao Ziqing duduk bersila di tanah. Gemuruh. Setelah Jielei memasuki istana bawah tanah, dia mulai mengamuk, dan semua yang dia lewati dibombardir dan berubah menjadi kipas. Pada saat yang sama, seluruh pikiran Zhao Ziqing juga ditempatkan di istana bawah tanah, dan mulai mengendalikan kekuatan di istana bawah tanah untuk mencekik guntur seperti perampokan itu. Murong Yu di kejauhan tidak mengetahui situasi spesifik Zhao Ziqing. Dia hanya melihat tubuh Zhao Ziqing terus-menerus gemetar, wajahnya menjadi semakin pucat, dan auranya menjadi berantakan dan samar. Engah. Setelah sekian lama, Zhao Ziqing tiba-tiba mendongak ke langit dan menyemburkan 3 suap darah. Napas di tubuhnya menjadi semakin lemah, dan bahkan Murong Yu melihat kulit Zhao Ziqing mulai mengeluarkan cairan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Zhao Ziqing berlumuran darah merah terang. Napas kehidupan turun dengan cepat. Cicing. Murong Yu terkejut, dan tidak bisa lagi mengurus malapetaka itu. Dengan suara ngeri, dia berbalik secepat yang dia bisa dan bergegas maju. Namun, pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba menemukan bahwa awan cahaya putih susu tiba-tiba muncul di atas kepala Zhao Ziqing. Aliran cahaya putih susu tumpah seperti sungai, menutupi Zhao Ziqing. Sedikit cahaya putih susu, seperti cahaya peri, terus jatuh, meresap ke dalam tubuh Zhao Ziqing. Di bawah pengaruh sinar putih ini, darah di tubuh Zhao Ziqing menghilang secara ajaib. Bahkan aura kehidupan Zhao Ziqing yang sudah lemah berangsur-angsur menguat. Pada saat ini, setiap inci tubuh Zhao Ziqing dipenuhi dengan titik-titik cahaya putih kecil itu. Kemanapun titik cahaya itu lewat, luka yang dideritanya selama perampokan itu dengan cepat sembuh.
Selain itu, titik-titik cahaya ini terus melunakkan tubuh fisik Zhao Ziqing. Biarkan tubuhnya terus menjadi kuat. Hanya dalam beberapa saat, luka Zhao Ziqing telah pulih. Kemampuan pemulihan titik cahaya itu bahkan lebih mengerikan bagi kekuatan hidup. Ini adalah anugerah langit dan bumi. Murong Yu menghentikan sosoknya dan tidak mendekat. Sebaliknya, dia menatap Zhao Ziqing yang diselimuti cahaya putih dengan gembira. Secara umum, setelah berhasil melewati kesengsaraan, itu dianggap sudah berakhir, dan tidak akan ada cahaya putih seperti itu. Sama seperti 49 kesengsaraan, Murong Yu tidak menyadari bahwa langit dan bumi akan menjatuhkan cahaya putih ini. Situasi Zhao Ziqing sangat istimewa, sangat sedikit orang yang akan mengalami situasi ini. Secara umum, ketika melewati kesengsaraan, semakin mengerikan guntur kesengsaraan, setelah melewati kesengsaraan, ia akan dianugerahi cahaya putih semacam ini oleh langit dan bumi. Cahaya putih ini tidak hanya memulihkan luka yang diderita oleh para anggota pengadilan dan sepenuhnya memulihkan para anggota pengadilan ke puncak, mereka juga akan meningkatkan kekuatan para anggota pengadilan sampai batas tertentu, dan bahkan mengubah bakat mereka. Legenda, semakin lama cahaya putih menutupi, semakin besar manfaatnya. Saya harap Ziqing dapat bertahan lebih lama. Murong Yu mengamati sekeliling dengan waspada sambil memperhatikan Zhao Ziqing. Waktu perlahan berlalu, dan setelah setengah jam, cahaya putih akhirnya menghilang. Pada saat ini, aura Zhao Ziqing juga naik ke puncak. Temperamen seluruh orang bahkan lebih elegan. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit dan menatap Zhao Ziqing. Dia menemukan bahwa setelah waktu ini, kekuatan Zhao Ziqing tidak langsung berubah, tetapi juga meningkat beberapa persen, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ini bukanlah manfaat terbesar. Manfaat terbesar seharusnya adalah cahaya putih itu, dan bakatnya pasti meningkat. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu dan Zhao Ziqing menghilang di tempat dan muncul di Hetu Luoshu. Mereka aman setelah memasuki Hetu Luoshu. Dan Murong Yu juga sempat bertanya, "Ziqing, bagaimana? Apa saja keuntungannya?" Pada puncak tahap awal dari 9 surga abadi yang mendalam, aku dapat menerobos ke tahap tengah dari 9 surga abadi yang mendalam hampir setiap saat. Dan tampaknya bakatku juga telah meningkat sedikit, dan tubuh fisikku telah menjadi jauh lebih kuat. Zhao Ziqing berkata sambil tersenyum. Bakat Zhao Ziqing awalnya termasuk dalam kejeniusan umum, tetapi setelah diwarisi oleh klan Feng, bakatnya diubah oleh Phoenix Api, dan bakatnya meningkat pesat, dan dia sudah termasuk dalam eksistensi teratas di antara para jenius. Pada saat ini, bakat dan bakatnya sekali lagi meningkat. Aku khawatir bakatnya telah mencapai tingkat penjahat. Tingkat bakat dan bakat seperti itu benar-benar mengerikan. Meskipun kekuatannya belum banyak meningkat sekarang, kecepatan kultivasinya akan menjadi semakin menakutkan di masa depan, dan ditambah dengan warisan dari klan Feng, prestasi masa depan Zhao Ziqing jelas tidak rendah. Meskipun ada beberapa kecelakaan di Dujie kali ini, akhirnya tidak apa-apa. Pada titik ini, mata Murong Yu berkilat dengan niat membunuh. Zhao Ziqing juga memancarkan cahaya dingin di matanya, meskipun dia selalu bersikap seperti tatapan lembut dan menyenangkan. Namun sebenarnya, dia juga orang yang tegas. Bagi mereka yang ingin dia mati, dia juga bergerak untuk membunuh. 100.000 prajurit raja, pil yang tak terhitung jumlahnya dan pembuluh darah abadi, nilai totalnya sekitar beberapa triliun pembuluh darah abadi kelas 9. Mata Murong Yu berkedip, Zhao Ziqing mengonsumsi semua hal ini, bahkan jika itu beberapa triliun lagi. Atau puluhan triliun, ratusan triliun, Murong Yu tidak akan merasa tertekan. Bagaimanapun, selama Zhao Ziqing selamat dari malapetaka dengan selamat, akan lebih bermanfaat untuk menyia-nyiakan lebih banyak hal itu. Kuncinya adalah bahwa dalam prosesnya, ribuan prajurit raja dibawa pergi oleh penyerang diam-diam. Ini tentu saja membuat Murong Yu tidak senang. Dan yang paling membuat Murong Yu kesal adalah penyerang diam-diam, yang hampir membunuh Zhao Ziqing. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung Murong Yu. Namun, siapa pihak lain itu? Murong Yu tidak merasakan siapa itu dari napas pihak lain. Terlebih lagi, yang paling membingungkan bagi Murong Yu adalah bahwa dia dan Zhao Ziqing muncul di Duzu secara acak ketika mereka melewati malapetaka. Bagaimana pihak lain dapat menemukan bahwa Zhao Ziqing telah melewati malapetaka, dan dengan demikian diam-diam membunuhnya.
Apakah itu kebetulan atau disengaja? Jika itu hanya kebetulan, tidak apa-apa, tetapi jika itu bukan kebetulan, tetapi pihak lain ada di sini untuk membuat masalah, bagaimana pihak lain itu mengenal Murong Yu? Perlu dicatat bahwa Murong Yu ditransmisikan secara langsung dari Hetu Luoshu. Jika semua ini ditemukan, di mana masih aman? Hetu, apakah kamu tahu identitas pihak lainnya? Murong Yu memanggil Hetu dan bertanya dengan wajah muram. Hetu menggelengkan kepalanya. Penampilan lawannya terlalu misterius, dan itu hanya sebuah tangan besar yang maju, mengubah napasnya, dan tidak ada cara untuk menemukan identitas lawannya. Bahkan Hetu tidak menemukan identitas pihak lain. Wajah Murong Yu menjadi lebih suram, dan dia bertanya, Hetu, kita di sini, bisakah orang-orang di luar dilacak? Jika tidak, apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Sama sekali tidak mungkin untuk mengetahui keberadaan kita. Itu seharusnya kebetulan, atau ada situasi lain. Hetu mengerutkan kening. Auzu.com. Bagaimana situasinya? Tanya Zhao Ziqing. Deduksi rahasia. Hetu berkata dengan suara yang dalam. Deduksi rahasia. Murong Yu sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Yang disebut deduksi rahasia-rahasia adalah menggunakan rahasia-rahasia untuk memprediksi di mana orang tertentu mungkin berada, menyimpulkan nasib baik dan buruk. Del. Murong Yu dan Zhao Ziqing saling memandang, ramalan. Hetu mengangguk. Murong Yu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, bahkan hal-hal seperti ramalan pun ada di dunia ini. Hanya saja, untuk waktu yang lama, Murong Yu hanya berpikir bahwa para dewa dan dewi itu menipu orang-orang biasa, tetapi ramalan semacam ini benar-benar ada. Itu memang ada, namun, rahasia-rahasia semacam ini sangat langka. Yang disebut rahasia-rahasia tidak dapat diungkapkan. Jika seseorang dengan kemampuan ini membocorkan terlalu banyak rahasia-rahasia, itu akan langsung dilenyapkan oleh langit dan bumi. Karena itu, secara umum, bahkan mereka yang tahu cara menghitung akan jarang menyimpulkan rahasia. Semakin banyak rahasia yang disimpulkan, semakin berat hukuman dari langit dan bumi, dan semakin banyak rahasia-rahasia, semakin mudah untuk dilenyapkan oleh aturan langit dan bumi. Murong Yu sedikit mengernyit, jadi, seseorang menyimpulkan rahasia kita berdua. Bukankah itu berarti tidak seorang pun dari kita di sini yang dapat menghitungnya? Hetu mengangguk, di sini, tidak ada yang bisa memprediksi keberadaanmu. Dan bahkan jika kau tidak ada di sini, tidak ada yang bisa menyimpulkan rahasianya. Selain itu, selama kau ada di sini, tidak ada rahasia siapapun yang bisa disimpulkan. Sekarang Murong Yu bahkan lebih bingung, karena tidak satu pun dari dua rahasia kita yang bisa dihitung, mengapa kita diserang. Mungkinkah itu dihitung setelah Ziqing pergi dari sini? Hetu mengangguk, ada kemungkinan. Jadi, kalau begitu kita mungkin dalam krisis kapan saja. Perasaan Murong Yu tiba-tiba meningkat pesat. Kali ini, kekuatan penyerang diam-diam tidak terlalu kuat, tetapi bagaimana jika ada pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Abadi? Murong Yu dan Zhao Ziqing segera dilenyapkan. Dan jika seseorang dapat menyimpulkan posisi mereka, akan mudah untuk membunuh mereka. Kekuatan, masih butuh tenaga. Murong Yu semakin merasa bahwa tenaganya tidak cukup. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bagaimanapun, menyimpulkan rahasia memiliki kerugian besar terhadap deduksi. Umumnya mereka tidak mengambil tindakan. Selain itu, di dunia peri, hanya ada sedikit orang seperti itu. Yang terpenting adalah selama kekuatanmu menjadi semakin kuat, peluang untuk disimpulkan akan semakin kecil. Selain itu, kehausan mereka akan menjadi semakin mengerikan. Di dunia peri, jika kamu ingin menyimpulkan alam Kaisar Peri yang kuat, kecuali bahwa pihak lain juga merupakan yang kuat di alam Kaisar Abadi. Jika tidak, mereka tidak hanya tidak akan dapat mendorong kinerja, bahkan jika mereka bisa, mereka juga dapat mengalami serangan balik dan langsung dilenyapkan oleh aturan langit dan bumi. Petik 2. Aku memiliki buku Hetu Luoshu, tetapi Ziqing, Mengqing dan Li Ling sangat berbahaya. Murong Yu mengerutkan kening, berpikir dalam hati. Namun, hal semacam ini tidak dapat dihindari, Murong Yu memiliki terlalu banyak musuh. Hanya dengan meningkatkan kekuatan kita dapat menghindari situasi ini semaksimal mungkin. Selain itu, begitu ini terjadi, kamu dapat melindungi dirimu sendiri semaksimal mungkin. Hetu, apakah ada cara untuk mengetahui siapa yang menyerang?
kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Jelas, seseorang menemukan seorang master yang dapat menyimpulkan rahasia untuk menyimpulkan posisi mereka. Bagi orang yang menyimpulkan rahasia, Murong Yu juga melahirkan hati yang membunuh, tetapi Murong Yu paling membenci orang di baliknya. Tidak, kata Hetu langsung. Dia hanya roh instrumental, dan dia tidak menyimpulkan rahasia atau apapun. Ada terlalu banyak musuh, dan tidak mungkin untuk menebak siapa yang melakukannya pada kita untuk sementara waktu. Murong Yu mengerutkan kening, masalah ini hanya dapat berkembang perlahan. Begitu aku mengetahui siapa yang melakukannya, dia pasti akan mati. Pada saat ini, Murong Yu merasakan aura yang kuat tiba-tiba pecah di Hetu Luoshu. Yah, kera emas akhirnya berhasil mencapai ranah Daluo Jinxian. Murong Yu tersenyum sedikit sebelum berteleportasi ke kera emas bermata api. Tepat ketika Murong Yu dan ketiga orang itu pertama kali muncul di samping kera emas bermata api, di Hetu Luoshu, gelombang kekuatan dahsyat kembali datang dari sisi lain angkasa. Meng Qing juga telah menerobos ke ranah Daluo Jinxian, butuh beberapa tarikan napas. Murong Yu tersenyum. Anjing hitam besar itu sekarang serakah. Xiao Zi juga berjalan mendekat, melemparkan dirinya ke pelukan Murong Yu, dan berkata sambil tersenyum.